Selamat siang anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran terlebih dulu Bapak absen ya. Untuk kelas ini ada yang nggak masuk? Siapa? Chelsea sakit, Putri Intan sakit, Wismaya sakit, Dimas Alfa, Tiara Alfa. Berapa orang? Chelsea sakit. Putri Intan sakit, Putri Intan sakit. Muhammad Dimas Alfa, Muhammad Dimas. Terus Wismaya sakit, Ismanya sakit. Terus Tiara Alfa. iya. Yang sakit tadi siapa? Tiara Alfa sakit. Ismaya sakit. Tiara Alfa. Muhammad Dimas Alfa. Apanya belum? Berarti Pak. Berarti Chelsea, Muhammad Dimas, Tiara, Ismaya. Sama Putri Intan Putri Intan keterangannya Pak. sakit. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita baca mulai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bisa lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kepada materi, Bapak di sini nanti akan memaparkan dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini satu, diharapkan kalian itu bisa membaca ya dalil tentang pergaulan bebas ataupun zina. Kemudian mampu menghafal daripada dalil pergaulan bebas atau zina, kemudian menjelaskannya dan juga menganalisis. Berarti di situ itu ada baik itu dari kandungannya, dari kosakatanya, dari tajwidnya, itu bisa. Kemudian menyajikan konten di sini ya, peserta dapat menyajikan konten itu baik berupa kalian bisa mengupload dari YouTube. Awas yang pentingnya di sini bahwasanya kalian itu nggak gaptek tentang komputer ataupun teknologi lah, bisa dalam ya di situ baik buat Canva ataupun yang lainnya ya di situ tentang pergaulan bebas dan juga zina. Kemudian dalam artian sesudah itu bisa membuat menyajikan konten, kalian bisa mempresentasikan daripada hasilnya ya. Kemudian peserta ini mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan juga zina, karena itu merupakan larangan agama dan juga senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Itu poinnya ya. Jadi pada pertemuan hari ini, jadi menurut adanya CPACK dalam artian kita itu bisa mengoperasionalkan ataupun bisa mengambil manfaat daripada teknologi ya. Jadi nggak pakai tentang teknologi. Oke, selanjutnya bahwasanya pergaulan
bebas, pergaulan bebas itu pergaulan yang dibatasi baik itu secara etika, ya, secara etika ataupun norma-norma moral. Jadi di situ tidak ada batas disiplin, karena tidak adanya pembatasan di dalam pergaulan. Sini, ya. Kemudian masuk ke dalam dalilnya. Pakai dulu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, di sini bahwasanya wala taqrabuz zina. Wala di sini ya kan la itu ada dua artinya. La memiliki arti tidak, la memiliki arti jangan. Karena di sini memiliki artinya jangan, berarti secara otomatis la-nya ini perintah. Ayat tersebut perintah bagi semua umat manusia, ya, khususnya bagi orang yang beriman. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati, kalian semua mendekati apa? Zina. Innahu, karena sesungguhnya zina, karena adanya zina itu fahisatan, perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan juga jalannya sangatlah buruk. Di sini bahwasanya, ya. Jadi di sini arti daripada surat Al-Isra ayat 32 ini, janganlah kalian semua itu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Nah, di dalam kandungannya di sini, karena di sini ini la-nya ini suatu perintah, berarti perintah ataupun larangan kita mendekati zina, ya, di situ. Karena apa? Karena zina adalah perbuatan keji dan juga jalan yang buruk. Kemudian di sini di dalam hadisnya ada yang bisa membacakan hadis daripada Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Siapa? Kelihatan nggak? Ada yang bisa? Ayo silakan. Berdiri silakan. Oke, terima kasih. Dari cara bacanya daripada tajwidnya juga dalam artian sudah bagus semua, ya. Bahkan bahwasanya di dalam hadis ini, bahwasanya ketika orang yang beriman, ya di sini ya, ini patokannya beriman, bahwasanya tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia itu berzina dalam keadaan beriman. Berarti orang yang beriman dalam artian itu tidak boleh berzina. Apalagi dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dalam artian larangan dari Nabi itu, orang yang beriman itu larangan untuk berzina, mencuri, dan juga meminum khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan, ya. Dan juga larangan untuk membunuh di sini, ya. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh meminum minuman keras, tidak boleh membunuh di situ, ya. Ini larangannya. Karena ada riwayat bahwasanya seperti Mbak Seso dalam artian di situ suatu hari dia dalam artian digoda oleh tujuh rayunya setan, kemudian dia pertamanya meminum minuman keras, akhirnya sampai berzina, ya, di situ. Jangan sampai, ya, seperti itu, ya. Oke. Kemudian di sini pengertian secara bahasa ini berarti masuk ke dalam pergaulan bebas, ya. Secara bahasa diambil dari kata pergaulan bebas. Pergaulan bebas proses interaksi antara satu individu dengan individu lain, terlepas dari kewajiban, aturan, norma. Dan tadi bahwasanya diterangkan bahwasanya tanpa adanya batasan, ya, di sini pergaulan bebas. Ciri-cirinya pergaulan bebas: menghambur-hamburkan uang, ya, poya-poya tuh perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah menurut agama, karena tidak adanya batas, tidak adanya norma-norma agama, aturan agama. Kemudian perbuatan hura-hura dengan mabuk-mabukan, seperti mabuk-mabukan, narkoba, ya,
Kemudian perbuatan yang memperlihatkan aurat antara lawan jenis. Ini, ya, tuh ciri-cirinya. Larangan pergaulan bebas. Contohnya pergaulan bebas seperti seks bebas, konsumsi narkoba, dan juga pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas, dangkalnya keislaman dan juga iman, kurangnya kontrol diri, kurangnya perhatian, dan juga ketidakpedulian lingkungan sekitar, tidak memahami akibat dan juga bahaya pergaulan bebas. Akibatnya pergaulan bebas baik itu diri sendiri ataupun bagi keluarga ataupun masyarakat, ya, mengakibatkan rasa malas beribadah, ya, salah satunya mengecewakan orang tua, merampaknya pelanggaran norma agama dan juga masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas dan juga gangguan masyarakat di situ. Kemudian larangan daripada pergaulan bebas di sini, ya. Kemudian cara mengatasinya di sini meningkatkan iman, terus memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak, mengikuti pengajian dan hal-hal yang positif lainnya. Kemudian hikmahnya dapat memperoleh ridhonya Allah, memperoleh pahala dari Allah, dicintai Allah, terhindar dari dampak buruk, ya, dapat mencapai cita-cita di mana, ya, cita-cita di masa depan. Oke. Kemudian ini zina. Zina secara bahasa dari kata zana, jadi zinayatan yang artinya perbuatan keji. Kemudian secara istilahnya bahwasanya hubungan, awas nih. Kalau misalkan di buku ada tambahan dari Bapak, hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ya, yang sudah tamyiz, balik tamyiz, ya, dalam artian awas antara tamyiz dengan balik. Kalau tamyiz sudah sebut balik, ya, karena apa? Karena ada bahwasanya balik tapi tidak bisa mengoperasikan akalnya ataupun tidak berakal seperti orang gila. Ada orang gila yang sudah usianya 15 tahun ke atas, kan berarti dinyatakan bahwasanya orang tersebut sudah balik, tapi tidak bisa memakai akalnya, itu tidak tamyiz. Yang di sini tamyiz, baik itu berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah tamyiz, baik itu sudah nikah ataupun belum, tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang sah, itu dinyatakan zina. Ya, Bapak ulangi lagi, hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan yang sudah tamyiz, baik itu sudah nikah ataupun belum nikah, tanpa adanya suatu ikatan pernikahan, ya, di situ, ya. Kemudian di situ ada hukuman ataupun macam-macam daripada zina. Zina itu ada dua, baik zina mukson, zina ghair mukson. Zina mukson berarti zina yang dilakukan oleh orang yang sudah nikah. Berarti nanti hukumannya diserang 100 kali cambukan kemudian dirajam. Kemudian yang nomor duanya zina ghair mukson. Zina ghair mukson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum nikah. Hukumannya 100 kali cambukan kemudian dirajam. Kemudian secara hukuman secara negaranya berarti 9 bulan penjara, ya, di situ. Oke. Kemudian nanti Bapak tentang mahram, ya, mahram berarti nanti ada mahram. Di sini nanti Bapak membuat atau per individu itu membuat baik itu konten secara di video ataupun masukkan ke YouTube ataupun pembuatan Canva, ya, pembuatan Canva atau PPT, sehingga kalian bisa mengoperasikan dalam artian membuatkan di komputernya masing-masing. Oke, silakan untuk setiap masing-masing bisa membuat Canva ataupun PPT ataupun kalian mengupload konten di YouTube di situ. Ya, silakan kalian kerjakan. Berarti berupa tentang apa? Intinya tentang zina, pergaulan bebas dan zina.
Silakan kalian gunakan komputernya. Cari, coba. Itu nggak apa-apa, sok. Cari dulu. Dibuka semua. Di mana? Di classroomnya. Ataupun adanya Mozilla, nggak apa-apa. Ya, di situ. Itu kan dalam artian ada dampaknya. Kalau misalkan di situ kan ada dampak secara dunia dan akhirat, di situ ada dampak secara dunia ada. Banyak kan kalau misalkan kalian buka di Google banyak. Silakan memanfaatkan daripada teknologi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faldo. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pergaulan bebas dan zina. Yang pertama adalah dosa besar dari zina dan pergaulan bebas. Di sini ada dalilnya, yaitu wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 17 surat ke-32. Di sini adalah pengertian dari pergaulan bebas dan zina. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu bentuk pergaulan hubungan secara bebas yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sunyi atau terbuka, dan hubungan itu terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulannya. Jadi ringkasnya adalah suatu hubungan yang tidak mengenal batasan dan tidak terikat oleh aturan agama. Sangat besar sekali. Ini adalah ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Waduh. Yang kedua adalah terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, narkotika, ataupun yang lainnya. Perilakunya yang tidak baik, pakaiannya terbuka, dan penyebab dari pergaulan bebas itu adalah kurangnya perhatian dari orang tua atau penerimaan dalam kelompok yang kurangnya akidah. Berarti dia ini dia barangkali ada temannya yang sesat, dia ikutin, jadi ikutan sesat. Nah, lalu yang terakhir adalah dampak negatif dari perbuatan zina. Bisa dilihat dari sini, dampaknya adalah yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Jadi ketika kalau kita melakukan perbuatan zina, kita nggak punya teman dalam masyarakat, kan dijauhi. Jadi yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. 4, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi beruntunglah kalian yang anak tidak zina dapat warisan, lumayan. Oke, dari saya ada yang mau dipertanyakan? Ya, boleh. Perkenalkan, saya Deni Safiatul Fadila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari zina? Terima kasih pertanyaannya, saya akan langsung jawab. Jadi cara menjauhi zina ada berbagai macam cara yang saya ketahui. Yang pertama, kita harus lebih memperbanyak kegiatan positif seperti mengaji, berolahraga, ibadah. Itu bisa menjauhi kita dari perbuatan zina. Yang kedua adalah kita mengawasi, bisa kita di masa depan ya, kita mengawasi anak kita dengan baik, karena biasanya pergaulan bebas ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa dulu? Silakan. Nanti silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa. Saya akan mempresentasikan tentang penanganan perbuatan zina. Kemudiannya, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar merupakan pernikahan yang sah. Terus ciri-ciri perbuatan zina. Yang satu, zina murni. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya dihajar dengan menggunakan segala badan dan ditangkap dengan benda. Yang kedua, zina dari lisan. Zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah masih zaman atau gadis. Hukumannya dicambuk 10 kali kemudian diasingkan selama 10 tahun. Akibat perbuatan zina. Yang satu, akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sebelum berobat dan menjalankan hukuman. Yang kedua, menentukan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 kali, akan mendapatkan hasad. Yang keempat, menjauhi perbuatan dosa lainnya. Yang kelima, menimbulkan regulasi penyakit kelamin. Yang keenam, terlihat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 1 kali dan diasingkan. Yang ketujuh, menanggung hukuman sosial dan masyarakat. Yang ke-8, langsung keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan usaha menjauhi perbuatan zina. Satu, sejak menikah tidak bilang mampu. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan mendekati hal-hal yang kepada perbuatan zina. Yang keempat, memilih tempat bergaul yang baik rumahnya. Yang kelima, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Yang keenam, membaca Al-Quran dan hadis tentang perbuatan zina. Yang ketujuh, menjalankan asal selama dan membiasakan puasa sunnah. 5, menjauhi perbuatan zina. Yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindari perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, Allah akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tiga, dapat menjaga kebenaran dari ketidaksenasaan. Yang keempat, dapat menjaga kesucian terhadap diri dan tetangga. Yang kelima, memelihara dari penyakit yang disebabkan oleh kezinaan. Yang keenam, terhindar dari kejahatan lainnya. Kemudian dari saya ada yang bertanya. Yang bertanya siapa? Itu ada perkenalkan, nama saya Fikri Aisyah Fardo. Saya izin bertanya. Apa saya belum mengetahui tentang apa itu nasab? Terima kasih atas menjawab. Nasab itu adalah keturunan seperti kakek, ibu, anak, cucu, buyut, namanya nasab. Sekian yang dapat saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mia Fitrihanti. Saya akan menjelaskan apa itu larangan pergaulan bebas. Bebas, terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma, istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. Yang ketiga, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antara lawan jenis. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Silakan berdiri. Apakah pergaulan bebas bisa mengubah karakter dari diri seseorang? Apakah pergaulan bebas itu bisa
bisa merubah karakter seseorang ya kayak gitu kan. Itu yang baik. Pergaulan bebas bisa sangat mempengaruhi, bahkan itu adalah pergaulan bebas itu perbuatan negatif yang bisa mempengaruhi karakter seseorang. Jadi yang tadinya karakter seseorang itu misalnya orang itu rajin belajar, orang itu tidak pernah keluar malam atau tidak pernah menyentuh narkoba ataupun minuman keras. Nah, setelah dia masuk ke pergaulan bebas, pasti karakter dia itu akan berubah menjadi ya negatif. Dia akan terus dia seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba seperti itu. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian setelah hasil dari pemaparan yang Bapak terangkan, ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan dari materi hari ini? Silakan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Siapa? Ya, berdiri aja. Jadi kesimpulan itu dari materi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Oke. Materi hari ini bahwasanya kita itu adalah mengetahui bahwasanya bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 ini bahwasanya suatu perintah ya supaya kita itu benar-benar menjauhi perbuatan zina. Karena perintah berarti suatu kewajiban bagi kita ya. Karena apa? Karena suatu zina adalah perbuatan keji dan juga jalan yang sangat buruk. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti Bapak kirim linknya, ya. Nanti Bapak kirim PJ. Kemudian materi berikutnya masih tetap tentang zina. Nanti ada hadaf, ada yang lainnya, ya. Tentang hadaf, tentang mahram, tentang zina banyak. Ada zina fil fi'li, zina fil qawli, zina fil lisan. Disebut nanti banyak disebut keterangan berikutnya. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, silakan bimbing juga dulu. Sebelum pulang mari kita membaca doa. Membaca doa mulai.